Ketika ada saudaramu mendoakanmu, maka jawablah olehmu dengan yang lebih baik atau paling tidak yang sepadan. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Hadratul mukarramin yang kami muliakan, segenap para alim, para ulama, segenap para habaib, terkhusus yang kami muliakan kepada Syarif Habib Salim alladzi sami'na wa ata'na, yang kami muliakan Ustadz Abdul Wahab, segenap para habaib dan para kiai yang mohon maaf malam ini yang hadir ini tidak dapat saya sebut satu persatu nama, pangkat dan gelarnya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada kesempatan malam yang penuh berbahagia ini. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Yakin dan percaya kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di atas, yang di bawah, semua adalah umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, dari yang muda sampai yang tua, yang laki-laki, yang perempuan, dari yang punya pasangan sampai yang jomblo. Ada yang jomblo, Bu? Ada. Pengen tahu caranya supaya cepat dapat pasangan? Kata seorang pujangga begini, ketika kamu gagal menjadi orang tampan, maka jadilah orang yang mapan. Karena apa? Karena cepat atau lambat orang yang tampan akan digeser oleh orang yang mapan. Karena tidak ada perempuan manapun yang ada di muka bumi ini kecuali yang dipikirkan adalah orang yang punya masa depan, bukan hanya dengan modal tampan. Itu kita yang hadir pada malam hari ini adalah umat-umatnya Rasulullah. Kita yang datang pada malam hari ini adalah umat-umat pilihan dari Allah. Kenapa? Karena hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada bagi Allah tempat di muka bumi ini, di segala penjuru bumi ini, yang paling dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali tempat-tempat di mana tempat itu yang ada majelis zikirnya, di mana tempat itu yang ada majelis selawatnya, di mana tempat itu yang ada majelis ilmunya, di mana tempat itu ada yang saya sebutkan tadi, maka tempat itu adalah tempat yang akan dicurahkan oleh Allah rahmatnya. Taksiful malaikatu, malaikat membentangkan sayap-sayap mereka, kemudian wa yastaghfiruna, mereka memohonkan ampun untuk orang yang datang pada satu majlis, di mana di majlis itu ada kebaikan-kebaikan seperti apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, saya pengajian malam ini selama bulan Maulid adalah titik yang ke-20. Besok malam di Pasir Putih
Nah, setelah itu saya bertolak menuju Kemarau. Di sana di PT BGA. Malam ini adalah titik ke-20. Setiap pengajian ada majelis maulidan seperti ini ataupun majelis apapun, pasti ibu-ibunya yang paling banyak. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Karena memang ibu-ibu mungkin ketika di zaman Rasulullah, di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, ibu-ibu ini adalah orang-orang yang dihinakan, orang-orang yang tidak dianggap, bahkan ketika punya anak perempuan itu dianggap malu. Idza busyira bil unsa, ketika diberi kabar tentang kelahiran anaknya perempuan, maka orang Arab pada saat itu mukanya kemudian masam, benci. Akhirnya apa? Anaknya dipendam hidup-hidup. Jadi zaman dulu itu ibu-ibu ini kalau dilahirkan di zaman jahiliyah itu tak bisa hidup, dia langsung dipendam, dibunuh. Tapi ketika punya anak laki-laki, maka orang jahiliyah pada saat itu begitu bangganya. Tapi beda ketika Rasulullah datang, kemudian kaum perempuan diangkat 180 derajat, bahwa an-nisa imadul bilad, perempuan adalah tiangnya negeri. Kalau tidak ada perempuan, tidak akan mungkin satu negeri itu bisa berdiri. Betul? Jadi bangga kita kalau di setiap majelis sekarang banyak perempuan-perempuannya, daripada sampean ibu-ibu kalau di rumah kadang-kadang sebelum tidur, sekarang kan masih HP nih, paling-paling ibu tiktokan. Betul lah? Kalau yang diposting yang positif masih mendingan. Kadang yang diposting yang aneh-aneh, dia udah punya suami tapi masih aneh-aneh postingannya. Buka TikTok, cari posisi gimana supaya cantik. Mulai dia berlagu, antara sepena ate lakena uling sekenga mulai berlagu dia. Daripada ibu memposting sesuatu yang tidak positif, maka lebih baik ibu berada di majlis seperti ini. Kenapa? Karena tafakkaru sya'atan khairum min ibadah di sana. Anda berpikir tentang agama di dalam satu majlis itu lebih baik daripada Anda beribadah 1 tahun lamanya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang terang benderang, minad dulumati ila nur. Kalau kata ulama, dulumat itu adalah al-jahlu, sedangkan an-nur itu adalah al-ilmu. Berarti dari kebodohan menuju kepintaran, itulah yang disebut dulumat ila nur. Malam hari ini kita apresiasi panitia kita, dari pengurus musalla at-tawwabin dan segenap panitia yang ada, kita apresiasi karena mereka mampu melaksanakan acara berpentas akbar seperti ini. Karena rata-rata bahkan kadang masjid merayakan Maulid Nabi ini jarang-jarang ada yang sampai pakai sound system sebesar ini dan pakai pentas semegah ini. Tepuk tangan untuk seluruh pengurus surau at-tawwabin. Mudah-mudahan keringat yang dikeluarkan, tenaga, pikiran, semuanya dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari lahir itu di dalam bahasa Arab disebut maulid. Maka kita menyebutnya maulid Nabi. Kenapa maulid Nabi ini kita peringati? Apa rahasia maulid Nabi ini? Hikmahnya apa kita memperingati maulid Nabi ini? Insya Allah malam ini akan saya kupas semampu saya sesuai dengan waktu yang ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Ini yang dijelaskan di dalam kitab-kitab. Yang kedua, Nabi Muhammad itu dilahirkan pada hari Senin.
bukan hari Selasa, Rabu sampai Minggu, tapi hari Senin. Apakah itu secara kebetulan Rasulullah dilahirkan di Rabiul Awal dan di hari Senin? Jawabannya tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya Allah di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram dan bulan Rajab. 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah. Tercantum di dalam Al-Qur'an, tercantum di dalam nas, tapi tidak ada di dalam penjelasan ayat ini bahwa Rabiul Awal itu masuk dari salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita umat Islam di seluruh penjuru dunia kita memperingati Maulid Nabi ini, mengagungkan bulan Rabiul Awal. Apa rahasianya? Ternyata Allah ingin mendidik kita umatnya. Rasulullah ingin mendidik kita umatnya ini agar kita memikirkan rahasia yang terkandung di dalamnya. Kenapa Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Di mana bulan Rabiul Awal bukan bulan yang dimuliakan Allah? Ini menjadi jawaban bahwa bulan Rabiul Awal itu dimuliakan oleh Allah bukan karena bulannya, tapi bulan Rabiul Awal dimuliakan oleh Allah karena di dalamnya ada kelahiran seorang yang mulia, orang yang agung, yang tidak ada yang lebih agung dari Rasulullah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak ada kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal bukan bulan apa-apa. Bahkan bulan Rabiul Awal dipercaya oleh orang jahiliyah sebagai bulan yang membawa kesialan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kenapa Rasulullah dilahirkan hari Senin, tidak hari Selasa? Istimewa Rasulullah ini, lahirnya hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Kita kadang lahir Kamis, Jumat, matinya Minggu. Tapi Rasulullah lahir Senin, wafatnya juga Senin. Kenapa hari Senin? Hari Senin itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan pepohonan dan menciptakan buah-buahan. Makanya Bapak Ibu, kalau mau nanam padi, mau nanam ubi, mau nanam apapun tanam-tanaman yang bermanfaat, maka dianjurkan untuk menanamnya itu pada hari Senin. Karena itu apa? Hari Senin adalah Allah menciptakan pepohonan dan buah-buahan. Kenapa dilambangkan pada pepohonan dan buah-buahan? Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita semua bahwa pohon itu rindang, tempat kita berteduh, tempat kita bernaung, ada buahnya kita makan, bermanfaat untuk seluruh manusia. Sama juga dengan Rasulullah, junjungan kita. Kelahiran Rasulullah bukan hanya saja dia dilahirkan, tapi dia membawa rahmah, menjadi pelindung bagi seluruh umat dari Nabi Adam nanti sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. 2 poinnya sudah. Kalau sampai nanam Pak, upayakan jangan Selasa. Ini kalau ikut kitab Pak ya, tahunnya mungkin nurut hukum sampean. Kalau menurut penjelasan kitab, kalau mau ikut penjelasan kitab, menanam itu yang baik itu adalah hari Senin, bukan Selasa. Kalau Selasa apa? Selasa itu Allah menciptakan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah itu pada hari Selasa. Maka kan bisa nanam-nanam itu jangan hari Selasa. Tuh poinnya 2. Sekarang kita masuk kepada hikmah. Ketika kita berbicara tentang hikmah maulid, yang pertama idharus syurur. Itu hikmah yang pertama. Apa idharus syurur? Idharus syurur adalah
kita menampakkan rasa senang, rasa bahagia terhadap kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyid Abbas Alwi Al-Maliki, ketika ada orang yang bertanya, untuk apa kamu melaksanakan maulid? Kalau engkau mengatakan itu karena engkau tidak yakin dengan peringatan maulid Nabi, maka sesungguhnya engkau telah murtad, kata Imam Abbas Alwi Al-Maliki. Kenapa dikatakan murtad? Karena sama saja Anda bertanya, mengapa kalian bahagia dengan kelahiran Nabi? Sama saja kita bertanya seperti itu, kata Sayyid Abbas. Kalau sampean bertanya, mengapa kita berbahagia dengan kelahiran Nabi? Jangankan Rasulullah, kita punya anak saja, dianugerahi anak, kemudian kita rayakan ulang tahun dan sebagainya, selamatan saking bahagianya. Padahal anak Anda yang Anda lahirkan itu, yang menjadi buah hati Anda, belum tentu anak Anda akan membawa kebahagiaan di masa yang akan datang. Bisa saja anak Anda yang Anda bahagiakan itu, yang Anda senang dengan kelahiran anaknya, ketika dewasa justru anak Anda akan menjadi musuh Anda, menjadi fitnah, bahkan menjadi musuh Anda di dunia dan di akhirat. Betul tidak? Banyak sekarang orang tua yang merawat anaknya dengan susah payah, tapi ketika dewasa justru anaknya yang memenjarakannya, anaknya yang membunuhnya, anak yang menjadi fitnah. Kadang orang tuanya harus kelahi dengan tetangganya, orang tua harus kelahi dengan saudaranya gara-gara anaknya. Justru anak yang membawa malapetaka itu selalu kita selamati, selalu kita ulang tahuni. Gimana dengan Rasulullah yang telah membawa rahmah, menjamin kepada umatnya bahwa umatnya tak satu pun nanti di akhirat yang tidak dimasukkan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa orang yang pertama kali mendapat berkahnya kelahiran Nabi ini? Bukan umat Rasulullah, bukan Nabi dan Rasul, bukan kiai, bukan habib. Yang dapat berkah pertama dari kelahiran Rasulullah, siapa orangnya? Dialah Abu Lahab, paman Rasulullah. Bukan orang Islam, paman Rasulullah, tapi dia kafir. Kenapa? Karena dia menentang dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini pamannya, saudara ayahnya ini, ada satu riwayat mengatakan 11, satu riwayat mengatakan 15. Di antara saudara ayahnya, ayah Rasulullah ini namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza ini yang dikenal di dalam Al-Quran itu dengan Abu Lahab, sampai ada ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kenapa digelar Al-Lahab? Karena Abul Uzza ini pipinya itu kemerah-merahan dia, kayak model terbakar itu. Digelarilah dengan Abu Lahab. Itu paman Rasulullah. Kenapa pakai? Kenapa Pak Ustaz? Dia dibilang orang pertama yang mendapat keberkahan dari kelahiran Rasulullah. Ketika Abu Lahab ada di rumahnya, kemudian dia mencari pembantunya yang bernama Suwaibah. Ternyata Suwaibah pada hari itu tidak ada di rumah. Dicari kemana-mana tidak ada, hingga pada akhirnya tak lama Suwaibah datang kepada Abu Lahab. Diinterogasi oleh Abu Lahab Suwaibah ini. Suwaibah, kamu pergi kemana? Kau belum buat kopi ini? Kalau bahasa gitu ya, memang zaman Rasulullah tidak ada kopi, Pak. Kau ini belum buat kopi, sarapan aku, kue aku mana? Belum. Kemana kau dari tadi? Dijawab oleh Suwaibah, ya Tuan Abu Lahab, saya dari rumah Aminah, ipar kamu. Ada apa kamu di sana? Saya ke sana membantu ipar kamu yang sedang melahirkan. Terkejut nih Abu Lahab nih. Siapa yang melahirkan? Ipar kamu. Ya Tuhan. Laki-laki apa perempuan anaknya? Dijawab oleh Suwaibah, itu laki-laki. Mendengar anak dari Siti Aminah ini laki-laki, saking bergembiranya Abu Lahab ini, kemudian dia diundang tetangga-tetangganya semua. Selamatan dia, memperingati Maulid Nabi pada saat itu. Selamatan, dipanggil semua, dijamu semua tamu-tamu ini, karena bersyukur dia punya ponakan
yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diramai orang ini yang diundang semua, dia berikrar menyatakan terhadap Suwaibah, dibebaskan dari budaknya menjadi orang yang merdeka. Karena inilah kemudian nanti di dalam riwayat dijelaskan ketika di akhirat nanti di neraka, Abu Lahab ini setiap hari Senin dia dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Bahkan dalam riwayat dijelaskan dari telunjuknya ini setiap hari Senin, di samping dia diistirahatkan siksaannya, dari telunjuknya ini keluar air untuk dia minum setiap hari Senin di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abu Lahab karena bangga, karena senang, suka, gembira terhadap kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita umatnya ini? Tentu kita akan nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cintanya Rasulullah ini tidak ada yang bisa melebihi dari cintanya apapun yang ada di dunia ini sampai di akhirat nanti. Bahkan sampai Rasulullah menghembuskan nafas terakhir, yang disebut itu kalimat bukan istrinya, yang disebut bukan keluarganya, bukan anaknya, tapi yang disebut Rasulullah adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan nanti di akhirat ketika Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, aku ditugaskan Allah untuk menjemputmu, membawamu ke surga Allah. Apa jawab Rasulullah? Tunggu dulu Jibril. Ya, aku masuk surga. Umatku gimana Jibril? Karena ada pertanyaan seperti itu, kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Allah. Apa kata Allah? Bilang kepada kekasihku Muhammad itu, jangan kau ragukan Muhammad, apa yang kau minta akan selalu kuberikan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu di dalam surat Ad-Duha itu jelaskan. Wala saufa yu'tika, dan akan aku berikan kepadamu Muhammad rabbuka fatarda. Jadi Tuhan akan memberikan, Allah akan memberikan apa yang dipinta. Yang penting kata Allah, kau bisa senang Muhammad. Pinta jabah Muhammad olehmu apa yang kau kehendaki. Kau ingin umatmu seluruhnya masuk ke surga, boleh Muhammad. Yang penting kau senang. Ini hikmah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita nanti di akhirat tidak dilihat lagi dosanya, tapi yang dilihat kamu ikut siapa. Ketika kamu berada di belakang Rasulullah, maka semua umatnya tanpa terkecuali nanti akan bersama-sama masuk ke surga Allah. Bukan dosanya lagi Pak, ibarat jeruk begini. Bu, lanjut Bu. Cukup ya. Ibarat jeruk begini nih. Ada jeruk sambas sekilo, dicampur dengan jeruk masam sekarung. Yang jualan di tepi-tepi jalan misalnya, jeruknya bang, iya manis nih. Jeruk apa bang? Jeruk sambas. Karena jeruk sambas taruh di atas. Cobalah dulu, manis kan? Coba manis. Beli bang, beli semua bang. Beli bawa balik. Laku semua enggak tuh. Padahal yang disukai orang pembeli itu adalah jeruk bukan yang masam-masam itu, tapi karena kita bergabung dengan jeruk manis, jeruk yang masam bergabung dengan jeruk manis, semuanya menjadi laku dibeli oleh orang. Sama kita Pak, kita bersama sahabat, bersama salafus salihin, bersama para habaib, para kiai, kita yang orang biasa ini karena menyatu, maka kita ini yang jeruk-jeruk masam ini nih, semuanya diangkut menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kalau cuma sholat tak usah diandalkan Pak, cuma sholat tak usah diandalkan, puasa tak bisa diandalkan. Iya kalau di sini mungkin, kalau di Sungai Kinjil sana 5 waktunya ya, duhurnya sholat, asarnya tak ada, maghribnya sholat, isanya enggak, apalagi subuh. Itu di Sungai Kinjil. Kalau di sini enggak ada bedanya Pak. Sholat yang belang kambing itu kayak yang kita andalkan menghadap Allah? Tidak. Karena yang kita harap adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat berkah pertama
dari kelahiran Rasulullah justru bukan umat Rasulullah, tapi orang kafir yang menentang Rasulullah, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini, Abu Lahab dia kafir, istrinya kafir. Ibu, di dalam Islam itu rumah tangga ada 4 macam, Bu. Pengen tahu enggak? Pengen tahu tidak? Pengen dikasih tahu? Yang pertama, suaminya kafir, istrinya beriman. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu mengaku Tuhan karena saking dia merasa jago, merasa melebihi Tuhan, dia ngaku Tuhan. Tapi istrinya Siti Asiyah itu orang yang beriman kepada Allah, sehingga nanti Siti Asiyah masuk surga, suaminya masuk neraka. Itu tipe keluarga yang pertama. Yang kedua adalah tipenya suaminya orang beriman tapi istrinya orang kafir. Siapa? Dialah Nabi Nuh. Nabi Nuh beriman tapi istrinya, anaknya menentang ajaran Nabi Nuh, menentang Islam, sehingga nanti di akhirat anak dan istrinya masuk neraka, Nabi Nuh masuk ke surga. Yang ketiga, tipe yang ketiga adalah Abu Lahab. Contohnya ini Abu Lahab yang saya jelaskan. Abu Lahab dengan istrinya, Abu Lahabnya kafir, istrinya juga kafir, semuanya nanti dimasukkan neraka Allah. Yang keempat, suami beriman, istrinya juga beriman. Dilambangkan dengan siapa? Dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masuk surga, istrinya juga masuk surga. Ibu-ibu kira-kira mau keluarga yang tipe yang mana? 1, 2, 3, 4. Yang 4. Tapi ibu perlu tahu, Nabi Ibrahim itu bininya 2. Nah, Nabi Ibrahim bininya 2, Bu. Masuk surga semua, tapi mau jadi Abu Lahab. Abu Lahab istrinya 1 tapi masuk neraka dengan bininya. Nabi Ibrahim istrinya 2 masuk surga semua. Pilih yang mana? Tidak bisa jawab. Pengen surga tapi tak mau tak mau dimadu. Ibu-ibu ini orang kuat, Pak. Ini mumpung kumpul kita. Seorang suami itu jago seperti apapun, hebat seperti apapun seorang suami, dia gagah, mau berpangkat kau. Kalau di luar kau ke anak buah kau bentak-bentak misalnya, tapi kalau pulang ke rumah tidak ada laki-laki yang jago. Biar kumis kau melintang, sampai ke rumah dibentak istrinya, kumis dia pun jatuh, Pak. Tidak ada lelaki jago ketika menghadapi perempuan, betul? Jangankan kita, Sayyidina Umar bin Khattab yang dikenal sebagai singanya Allah, bukan hanya manusia yang takut kepada Sayyidina Umar, bahkan setan takut kepada Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar berjalan, ada setan mau lewat, melihat Sayyidina Umar, lari dia saking takutnya kepada Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar ketika pulang ke rumah dibentak istrinya, diam. Sayyidina Umar itu tak bisa ngomong. Itu sekelas Sayyidina Umar. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, Sayyidina Umar, tidak ada orang yang berani denganmu. Jangankan kita, orang kafir tidak berani, setan tidak berani. Tapi kenapa kamu ketika dibentak istrimu kamu diam saja? Apa kata Sayyidina Umar? Bagaimana mungkin aku akan melawan istriku yang marah? Istriku yang mencucikan pakaianku, yang memasakkan masakan yang aku makan, semua apa yang aku butuhkan disiapkan oleh istriku. Padahal semuanya tidak satu pun itu yang menjadi kewajiban istriku. Itu adalah kewajibanku sendiri. Justru aku yang wajib melayani istriku. Bukankah aku ini ada termasuk umat Rasulullah yang pengen menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu jawab Sayyidina Umar. Tidak jawab dia. Biar dia marah, diam Sayyidina Umar itu. Itu Sayyidina Umar. Setan takut, tapi dengan istrinya dia takut. Berarti lebih kuat mana? Lebih kuat setan atau hebat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ini
di rumah itu kalau masak Pak, nyuci pakaian, nyapu, semua pekerjaan itu sebenarnya kalau menurut ajaran agama kita itu bukan pekerjaan mereka. Tugas istri itu adalah di kasur, di dapur, di dapur, di kasur, kasur, dapur, tak ada game. Nyuci, masak itu tugas para suami. Makanya Bu dites baliknya, dites baliknya. Ini pertama kelebihan ibu-ibu nih. Nanti bapak-bapak lagi apa mama deh? Lagi nyapu bang, udah aku yang nyapu deh. Besok pagi pas masak, mama lagi apa? Lagi masak bang, udah aku yang masak deh. Sekali malam, mau ngapa mama deh? Ngambil susu bang, susu anaknya. Udah biarkan aku jak yang nyusu deh. Jadi itu tugasnya bapak-bapak, bukan tugas ibu. Makanya ibu-ibu ini cuma membantu tugas suami. Itu poin pertama untuk yang ibu-ibu. Yang kedua, seorang ibu, seorang istri itu dilambangkan oleh Al-Quran. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Hei kalian laki-laki, para perempuan itu adalah ladang bagimu. Fa'tu harsakum, maka datangilah ladangmu itu dari mana engkau suka. Mau kau ambil dari pinggir silakan, mau dari ujung silakan, dari pojok ya tak apa-apa, langsung ke tengah pun tak apa-apa. Kenapa? Karena dia ladang bagimu. Jadi begitu indah Allah melambangkan, mengkiaskan perempuan ini. Kalau anda punya bibit yang bagus tapi ditanam di ladang yang tidak subur, di tanah yang tidak subur, maka tumbuhan tanaman yang bagus itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Tapi meskipun bibitnya tak baik, tak bagus bibitnya, tapi tanahnya subur gembur, insya Allah tanamannya pulang, tapi pasti dia akan berkembang menjadi tanaman yang baik. Maka ada pepatah mengatakan begini, kalau ada orang nanam padi pasti rumput tumbuh, kalau orang nanam rumput pasti padi tak akan tumbuh. Artinya apa? Tanah yang baik itu adalah tanah yang rumputnya subur. Nah, silakan nanti baliknya bapak-bapak dicek semua masing-masing tanahnya. Kalau yang banyak rumputnya pasti yang subur kan? Tak paham. Yang mana tanahnya yang subur bapak-bapak, nanti baliknya dicek. Tanda-tanda suburnya itu adalah apa? Rumputnya subur. Itu hikmah yang pertama. Kita kembali lagi ngaji. Hikmah yang pertama tadi adalah apa? Idharus syurur, bahwa kita harus menampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita bahagia, kita senang, kita bangga dengan kelahiran Rasulullah. Yang kedua, hikmah dari Maulid Nabi adalah idharul mahabbah, yaitu kita menampakkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena percuma ketika Anda tidak cinta, percuma ketika Anda tidak mewujudkan kasih sayang Anda kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi ma yuhibbu li nafsihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wan nasi ajma'in. Tidak dianggap orang itu cinta kepada Rasulullah ketika cintanya kepada yang lain selain Rasulullah itu melebihi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tunjukkan rasa cinta, karena dengan cintalah nanti kita akan jaga oleh Rasulullah. Ada satu riwayat begini, ada orang Badui. Orang Badui ini orang Arab, orang yang kolot, orang yang ada di pegunungan, disebut dengan orang Badui. Ketika datang ke kota Madinah pada saat itu, di Madinah dia bertemu Rasulullah, langsung menghadap dia, berani. Ini yang menjadi dalil yang paling sahih ini. Makanya kita ini memang perlu punya orang itu yang ceplas-ceplos ngomongnya, Pak. Orang Badui ini ceplas-ceplos ngomongnya, tidak segan kepada Rasulullah, bertanya. Apa dia tanya? Mata sa'ah ya Rasulullah. Rasul,
Kapan hari kiamat itu? Mendapat pertanyaan itu Rasulullah tidak mengatakan kiamat sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Tidak. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah hanya bertanya begini, kembali bertanya, ma a'datta ilaiha. Kamu bertanya kapan kiamat? Emang kamu udah persiapan apa? Kata Rasulullah. Dijawab lagi oleh orang Badui tadi, saya tidak punya persiapan apa-apa ya Rasul. Yang aku punya hanya hubbullahi wa rasulihi. Aku hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya Muhammad. Engkau ya Rasulullah. Mendengar jawaban itu, apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti akan bersama orang yang engkau cinta, yang engkau cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariatnya, mengikuti petunjuknya, mengikuti wahyu yang telah diturunkan kepadanya, insya Allah kita semua akan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini boleh kita mengakui Rasulullah, tapi belum tentu Rasulullah mengakui kepada kita sekalian. Kenapa? Karena kalau cuma ngaku itu gampang. Saya bilang ngaku kenal ke Jokowi bisa saja, tapi Jokowi kenal tak ke saya? Belum tentu. Apa kata Rasulullah? Orang yang banyak selawat itu nanti dialah yang terdekat denganku di surga Allah Subhanahu wa taala. Inna awlan nasbi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat nanti denganku, yang paling utama adalah orang yang terbanyak baca salawat kepadaku. Jadi yang paling dekat ke Rasulullah nanti itu bukan kiai, bukan syekh, bukan habib meskipun duriahnya Rasulullah, meskipun keturunan Rasulullah, kalau tak pernah baca salawat paling jauh nanti. Betul Bebian? Kenapa? Karena yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang nanti yang paling banyak membaca salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, hikmah dari maulid ini adalah iskarun nikmah, kata ulama. Jadi kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kelahiran Rasulullah ini dibilang dengan nikmat? Dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan, Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya tidak karena engkau Muhammad, tidak akan aku pernah ciptakan bumi dan langit ini. Kalau bumi dan langit tidak diciptakan Allah, otomatis kita tidak ada. Masyarakat bintang Musir tidak ada, masyarakat Ketapang juga tidak mungkin ada, karena tak akan pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada di dunia ini karena dihiasi dengan rasa cinta. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat indah di dalam Al-Quran ketika dia menjelaskan tentang penciptaan manusia. Inna khalaqna min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Pakai domir na, Pak? Nak yang dipakai kami, sesungguhnya kami, kata Allah. Kenapa kami? Seharusnya anak, aku. Kenapa pakai kami? Itu Allah menjelaskan kepada kita, yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tetap melibatkan orang ketiga. Siapa orang ketiga? Orang ketiga adalah orang tua kita. Kita diciptakan oleh Allah memang, tapi karena ada bapak, ada ibu. Bapak kita kawin dengan ibu kita, masuk ke dalam kamar, tidur, terbangun, buat anak, jadilah anak. Allah yang menciptakan anak, tapi sebabnya karena ada bapak dan ibu. Adakah Pak Kiai yang punya anak tanpa ada bapak? Ada. Siti Maryam. Siti Maryam itu hanya bermimpi saja, kemudian hamil, lahirlah Nabi Isa. Kali di sini banyak Maryam. Sekarang banyak perempuan hamil tak ada suaminya. Ngapa kau tak hamil teh? Mungkin aku kayak Siti Maryam kali. Benih Siti Maryam jagung masuk.
indah ketika Allah memberi perumpamaan. Maka jagalah cinta Allah, cinta Rasulnya kepada kita semua ini. Jangan sampai kita lepas dari rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita andalkan, apa yang kita harapkan? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Hadis ini menjelaskan bahwasanya yang paling menakjubkan keimanannya itu, kata Rasulullah, bukan Nabi. Yang paling menakjubkan keimanannya bukan Rasul. Yang paling menakjubkan keimanannya bukan malaikat. Tapi yang paling menakjubkan keimanannya adalah kita, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tahu jak kita ni, Pak, ibadah kita ni macam apa? Kenapa kemudian Rasulullah menyatakan bahwa keimanan yang paling menakjubkan itu? Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda begini, hal alimtum man ajaban nasi imana. Sahabat-sahabatku semua, apakah kalian tahu siapa orang yang paling menakjubkan keimanannya itu, kata Rasulullah. Mendengar pertanyaan ini dijawab oleh para sahabat, al malaikatu ya Rasulullah. Yang paling menakjubkan keimanannya adalah para malaikat ya Rasul. Mendengar jawaban ini, apa kata Rasulullah? Fakaifa la yu'minul malaikatu hum yu'ayinunal amra. Bagaimana mungkin malaikat itu tidak beriman? Mereka itu selalu melihat setiap perkara, setiap urusan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit dan bumi, dijelaskan oleh Allah kepada malaikat. Allah menciptakan manusia, dijelaskan oleh para malaikat. Wajar kalau memang malaikat itu beriman kepada Allah, kata Rasulullah. Kalau bukan malaikat, berarti an-nabiyuna ya Rasulullah, berarti para nabi Rasul. Apa kata Rasulullah? Fakaifa la yu'minul nabiyyun. Bagaimana mungkin tidak beriman kepada aku? Warruhu yanzilu minas sama' ilal ardi bil wahyi. Malaikat Jibril selalu datang kepada para nabi itu untuk membawa wahyu, kemudian menjelaskan kepadanya. Wajar kalau seorang nabi dan rasul itu beriman kepada Allah. Salah lagi. Ashabuka ya Rasulullah. Kalau nabi bukan, malaikat bukan, berarti sahabat-sahabatmu Rasul. Kata sahabatnya, apa kata Rasulullah? Fakaifa la yu'minu ashabi. Bagaimana mungkin sahabat-sahabatku tidak beriman kepadaku? Hum yarawnal mu'jizat wa ana amba'ahu alaikum. Mereka semua itu melihat ketika aku mendapatkan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku sendiri yang menjelaskan kepada para sahabat itu tentang mukjizat yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibrilnya. Wajar, kata Rasulullah, kalau malaikat itu beriman kepada Allah, beriman juga kepada aku. Jadi bingung para sahabat ini. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, man ajaban nasi imanan. Adapun orang-orang yang paling agung, yang paling menakjubkan keimanannya adalah hum lam yarawni. Mereka adalah yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah melihatku. Wa yusaddiquni, tapi mereka membenarkan terhadap ajaranku. Disuruh selawatan, ikut selawatan. Suruh salat 5 waktu, salat 5 waktu. Disuruh puasa Ramadan, puasa Ramadan. Disuruh berjamaah salat, tetap berjamaah. Bersedekah, saling kasih sayang terhadap sesama. Yusaddiquni wa yu'minuni, dan mereka tetap beriman kepadaku. Ulaika ikhwani, mereka itulah saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Siapa yang dimaksud ikhwani oleh Rasulullah di dalam hadis ini? Itulah kita semua ini. Kita semua orang Bintang Mesir, orang Ketapang, orang Indonesia yang suka membaca selawat kepada Rasulullah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, ya Rabbal alamin. Junjungan kita Muhammad ini adalah manusia agung, bapak-bapak sekalian. Kenapa dianggap agung? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan solat kepada umat ini, Allah tak solat. Emang orang Bintang Mesir pernah melihat Allah solat di surau At-Tawabin berjamaah? Tidak. Padahal Allah memerintahkan umat ini untuk solat 5 waktu. Ketika Allah memerintahkan umat ini untuk berpuasa, Allah tidak pernah puasa. Pernah melihat Allah ngabuburit, nyari bukaan ke pasar?
Tidak ada. Ketika Allah memerintahkan kita bersedekah, berzakat, Allah tidak bersedekah, tidak berzakat. Tapi ada satu perintah Allah yang ketika Allah memerintahkan kepada umat ini, sebelum Allah memerintahkan umat untuk melakukan perintahnya, Allah melakukan terlebih dahulu. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, membaca selawat semuanya kepada Nabi Muhammad. Setelah Allah membaca selawat, malaikatnya membaca selawat, baru Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, membaca selawatlah kalian alaih, kepada Rasulullah, wa taslima, dan doakanlah Rasulullah itu dengan keselamatan yang sempurna. Tidak ada amalan apapun, ibadah apapun, ketika Allah memerintahkan Allah melakukan, kecuali satu-satunya ketika Allah memerintahkan kita untuk baca salat. Kalau Allah baca selawat, malaikat baca selawat, para nabi dan rasul membaca selawat, bagaimana mungkin kita umatnya tak mau baca selawat? Bagaimana kita akan bersambung dengan Rasulullah kalau baca selawat saja kita tidak mau? Inilah istimewanya kita umat Rasulullah. Meskipun kita kecil umat Rasulullah ini paling kecil, Bu. Umurnya umat Rasulullah ini 60 wa 70, kata Rasulullah. Umur umatku takkan jauh dari 60-70. Rasulullah itu 63 tahun Rasulullah wafat. Jadi kalau ada umatnya sekarang umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari, nah siap-siap tuh. Jadi umur Rasulullah itu 63. Umatnya kecil-kecil macam ini, 2 meter tak nyampe. Beda dengan umat dulu. Kalau dulu Nabi Adam umurnya 1000 tahun, tingginya Nabi Adam itu 35 meter. Kalau sekarang lebarnya 7 meter. Itu dalam kitab dijelaskan. Coba dibayangkan Nabi Adam tingginya 35 meter, lebarnya 7 meter. Pasti apa coba? Jadi mau megang kita ini macam megang kacang dia. Nyaman tinggal masukkannya. Saking besarnya Nabi Adam. Umat Rasulullah ini kecil, tapi meskipun kecil, umat yang paling dicintai. Tapi meskipun kecil, sampai Allah sendiri membaca selawat kepada kita umatnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang bintang Mesir, berbanyaklah kalian zikir kepada Allah, wa yusabbihu bukratan wa asila, dan membaca selawatlah kalian pada pagi dan sore. Ketika kamu banyak berzikir kepada Allah, membaca tasbih pada pagi dan sore, huwa yusalli alaikum, maka Allah akan membaca selawat kepada kalian. Allah akan membaca selawat kepada kita, karena kita ini umat pilihan, umatnya Rasulullah. Meskipun banyak dosa, melakukan maksiat, karena umatnya junjungan Nabi Muhammad SAW, kemudian kita menjadi orang istimewa, dan kemudian kita dibaca selawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya nabinya, tapi umatnya pun dibacakan selawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istimewanya kita. Makanya mari kita meriahkan maulid Nabi ini. Jangan kita pernah berhenti. Setiap tahun mari kita merayakan maulid ini. Tak perlu kita ini sampai berlebih-lebihan, Pak. Karena takbir itu di dalam agama juga tidak boleh. Merayakan maulid ini bisa seacara seperti ini di lapangan, bisa di musola, di masjid, terus dari rumah ke rumah. Karena kata Sayyidina Abu Bakar begini, man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah, wa fi riwayatin kun rafiqi fil jannah. Siapa yang menafkahkan 1 dirham saja untuk memperingati maulid Nabi, maka nanti kata Sayyidina Abu Bakar, dia akan menjadi temanku di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tahu 1 dirham itu berapa? Kalau dirupiahkan 1 dirham itu 400.000.
Jadi 400.000 sampai bisa mengulitan sudah. Beli ayam 2 ekor, beli beras setengah karung, sekarang tidak cukup duitnya. Setengah karung enggak? Ayam 2 ekor, beli sayur-sayur, masak, terus ayamnya dicecah potong kecil-kecil. Karena kalau dibesarkan 2 ekor cukup dari mana, Bib? Token nih kayaknya, undang masyarakat. Tinggal aku nih kayaknya sebetulnya macakin salawat. Jadi 400.000 satu dirham itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau ikhlas endang beringati maulid Nabi, maka insya Allah hidup kita akan berkah. Kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Cukup Bu ya, saya sudah 1 jam ceramah, karena besok malam saya masih ada lagi, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin terakhir kita penutupan Rabiul Awal, itu malam Senin saya baru nutup saya ceramah ini, insya Allah di wilayah hulu saya. Ini mohon doanya mudah-mudahan tetap disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua, kita yang merayakan maulid ini semuanya dipahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan asbab maulid Nabi di surau At-Tawabin ini, semua jemaah surau At-Tawabin, semua jemaah yang ada di Bintang Musir, dan kita semua yang hadir pada malam hari ini itu diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan kami. Kalau lebih ya kurangi seorang, kalau kurang ya tambah seorang, kalau tak puas ya puas-puaskan seorang, karena saya bukan pemuas. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.